Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Rahmadani Fitri. Saya Islaul Adila Rahma. Saya Fadila. saya Rahmat Rayal Mukram. Saya Tati Mahfuzah. Saya Lisa Afindari. Saya Novelia Rahmi. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang kontribusi calon guru sekolah dasar dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dan Sovieti 5.0. Selamat menyaksikan. Kalian ngapain? Kami lagi apa Raya? Kalian tahu nggak berita yang lagi viral sekarang? Apa tuh? Ini ada orang yang eksekusi mati. Iya, karena nonton drama Korea. Coba lihat. Ini coba lihat. Kirim lagi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri gingseng tersebut. Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Parah nggak sih weh? Masa nonton drama langsung dihukum mati? Itulah kan. Jadi gimana pendapat kalian? Daruk Putri kayak mana? Gak setuju sih, dari judulnya itu udah tahu gitu. Masa nonton drakor aja langsung dieksekusi mati kan? Iya parah kali kan. Seharusnya kan ada hukuman yang lebih ringan tadi ya. Setidaknya cuma dikasih sanksi atau denda gitu aja kan. Nggak perlu yang sampai dihukum mati gitu. Anak sekolah loh. Iya, anak sekolah. Siapa yang terusin kalau misalnya anak sekolah aja dieksekusi mati? Iya kan? Oh kan ya? Gimana? Kalau aku sih setuju kan. Kenapa? Ya, karena kan kedua belah pihak juga berkonflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Iya juga Enggak sih. sih, tapi kan hukuman kayak gitu terlalu berat. Iya Raya, sebenarnya kan kita tuh mempunyai hak asasi manusia kan. Jadi kan kita tuh berhak mendapatkan pendapat kita masing-masing. Tapi aku tidak setuju itu. Ya, alasan pemerintah Korea Utara kan juga udah Punya alasan tersendiri ya. ya udah punya alasan. Kan takutnya dari drama tersebut pengaruh Korea Selatan itu kan bisa masuk ke Korea Utara. Jadi Kayak
merusak Iya. apa Tapi biologi setidaknya orang. hukumannya itu jangan diberatkan, diringankan aja, entah diberi denda uang atau jangan langsung dieksekusi gitu. Apalagi masih remaja. Iya kan? Kalau aku nengok video itu tuh setuju-setuju aja sih, tapi ada juga yang nggak setujunya. Kalau misalnya eksekusi mati itu yang nggak setuju karena terlalu berat gitu kan, kayak apa yang kalian bilang. Terus kalau misalnya setujunya itu lebih kayak pasti Kim Jong Un atau Presiden Korea Utara tuh punya tujuan yang baik untuk negara dia sendiri. Kayak misalnya mungkin dari ngelarang nonton film Korea Selatan, drakor tuh mungkin punya tujuan karena kalau kita nonton itu kan lama-lama lambat laun tuh bakalan terpengaruh kita. Misalnya kayak nonton drakor lah, pasti lama kelamaan kita nonton kayak dapat pengaruh, kayak fashionnya itu akan berubah, terus cara makannya juga kita bakalan berubah, selera makannya juga berubah, ataupun cara ngomong kita tuh kayak orang-orang Korea Korea Selatan gitu lah gitu kan. Jadi berpengaruh mungkin itulah apa namanya, Kim Jong Un mungkin tujuannya baik, tapi kalau dari peraturan hukumannya itu eksekusi mati terlalu berat untuk remaja di sana ya. Apalagi kalau kita lihat ya, Korea Utara itu kayak sistemnya terlalu diktator gitu kan, kayak enggak minta pendapat rakyatnya gitu kan. Kita semuanya kan dalam guru. Menurut kalian gimana dengan tanggapan kita tadi? Kontribusi kita tuh tentang kita tadi tuh kayak apa? Kalau menurut aku video tadi itu yang tentang korupto itu agak bertentangan dengan hak dan asasi kewarganegaraan di sana. Mungkin setiap negara itu punya pendidikan kewarganegaraan tersendiri. Contohnya kalau di Indonesia itu ada PKN pelajarannya, tapi kalau di Korupto kita nggak tahu apa pelajaran orang tuh. Tapi kalau dilihat dari kejadian tersebut tuh kita udah bisa nilai kewarganegaraan orang itu sama kepemimpinan Kim Jong Un tuh pasti udah bermasalah gitu. Kalau menurut kalian kayak mana? Aku setuju sih sama pendapat Bila. Kayak juga kalau dilihat-lihat ini bertentangan sama hak asasi manusia nggak sih? Ya apalagi negara kita ini negara Pancasila ya kan? Iya. Ya kan dalam salah satu sila dalam Pancasila itu kan adat tera itu kan yang nomor 2, Apa tuh? kemanusiaan yang adil beradab. Iya. Ya, jadi kalau untuk Indonesia itu sudah melanggar HAM sih. Nah, guru tuh kayak mana agar generasi muda nih kan tidak terpengaruh globalisasi? Ya kita perkenalkan aja produk-produk Indonesia, budaya Indonesia kepada mereka. Kita kenalkan juga tradisinya kayak gotong royong, kayak kalau mengemukakan pendapat tuh harus menghargai gitu pendapat orang, jangan malah kita tuh membenarkan pendapat kita gitu. Iya. Kalau di sekolah dasar. Kalau dilihat pengaruh globalisasi itu nggak bisa kita hindari ya, tapi kita itu bisa bersikap lebih aware atau lebih kayak mempersiapkan diri gitu. Kita nggak bisa nolak masuk gitu, tapi kita bisa mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang bagaimana bersikap sebagai seorang Pancasila gitu kan. Dalam mengajar kita juga ya kayak pendapat teman-teman tadi, memperkenalkan budaya-budaya lokal mungkin lebih secara menarik, kayak misalnya lebih dikenalkan menggunakan media yang lebih menarik gitu, ataupun mempresentasikan hasil budaya itu secara lebih menarik gitu. Jadi anak-anak ataupun siswa itu lebih tertarik ketika guru memperkenalkan budaya-budaya lokal gitu. Jadi kearifan lokal juga nggak terbenam gitu. Kalau menurut kalian kayak mana? Setuju sih. Aku setuju. Ya. Calon guru itu kan bisa mulai dari budaya, Iya. memperkenalkan budaya seperti wisata kan, biar anak murid kita tuh nggak terlalu pengaruh. Sama objek wisata dari luar gitu kan. Iya. Kayak kita bisa memberikan edukasi tontonan yang lebih baik gitu, kayak enggak meninggalkan akidah ataupun kepercayaan kita sebagai
penganut agama masing-masing di Indonesia, kan nggak Islam aja tapi banyak agama lain, tetapi dalam tontonan tersebut itu masih teredukasi anak-anak itu ketika menonton. Sekian penampilan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.